atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan bisa menusuk sampai ke hati kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid, telinga yang mau mendengar Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ditolong oleh nyanyian ini kami ingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tersedia pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan, karena itu pada pagi hari ini dengan sengaja kami datang ke rumah Tuhan dalam perhimpunan saudara-saudara seiman, karena di situ kami percaya Engkau hadir di antara kami. Sebab Engkau berjanji apabila ada 2 atau 3 orang saja berhimpun dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kami memohon Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang tak berubah, firman yang kekal selama-lamanya, firman yang suci, firman yang mengubahkan kehidupan manusia. Kami minta Tuhan akan berbicara kepada kami supaya kami dapat dikerjakan oleh firman Tuhan dari hari ke hari, makin hari akan makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, saat yang teduh ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk dipimpin, untuk diberkati. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu juga, supaya perjumpaan urapan Tuhan ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi kami. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Amin ya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Shalom saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita dapat memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan Dia. Dan pada saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu topik tentang persoalan kehidupan manusia. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan mengenai persoalan hidup manusia, namun hari ini saya akan mengaitkannya dengan satu pokok yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu dengan doa. Persoalan hidup manusia sebenarnya boleh dibilang ada 2 alternatif yang kalau berasal dari kehidupan orang itu sendiri. Saya mencatatnya, yang pertama itu oleh karena keinginan, dan yang kedua oleh karena kebutuhan. Dua-duanya bisa menjadi persoalan kehidupan kita. Kita pasti tahu bahwa yang keinginan sesuatu yang tidak dianggap baik, ya kadang-kadang ya, karena keinginan manusia itu bisa tak terbatas. Tapi kebutuhan manusia sebenarnya biasanya enggak terlalu luar biasa besar ya. Itu sebabnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 misalnya, Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah panjang lebar mengenai kebutuhan manusia atau keperluan manusia. Dan kalau bersangkut paut dengan keperluan manusia, sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan bahwa saya pasti akan mencukupinya. Asalkan kamu kerja, ya kerja keras, ya kerja jujur, kerja rajin, maka saya akan mencukupinya. Tapi kalau keinginan, tidak ada janji dari firman Tuhan yang kuat yang akan mencukupi keinginan kita. Lupa itu di dalam perjanjian lama ada yang mengatakan Tuhan memuaskan keinginan hatiku gitu. Jangan lupa itu Mazmur. Mazmur itu adalah puisi. Jadi puisi itu tidak literal. Tapi kalau yang perjanjian baru dalam surat kiriman itu adalah sesuatu yang bersifat literal. Contohnya Tuhan berjanji dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu, ya, bukan keinginanmu. Nah itu surat kiriman. Jadi kita mesti sedikit agak selektif untuk membaca teks Alkitab supaya jangan sampai akhirnya kita berkesalahan. Kadang-kadang kita kecewa karena membaca firman katanya Tuhan mencukupi keinginan, tapi saya ingin punya pesawat terbang 7 kok nggak dapat gitu ya. Gitu. Akhirnya kita menjadi kecewa, dan itu sesuatu kesalahan dalam diri kita terhadap pembacaan firman itu. Jadi saudara-saudara, bahkan dalam satu firman Tuhan dinyatakan bahwa keinginan itu pada umumnya kalau yang tidak terbatas itu bisa berbahaya. Jadi keinginan bisa menimbulkan hawa nafsu. Ya, keinginan kalau sampai ke tingkat hawa nafsu itu nanti bisa menyebabkan kita kadang-kadang iri kepada orang. Dan gara-gara iri maka kemudian kita bisa menghasilkan tengkar, dan kalau sudah tengkar nanti tidak juga kadang-kadang bisa terlepas dari kegiatan membunuh orang.
Jadi dari keinginan bisa sampai ke pembunuh kalau tidak dihentikan keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan itu. Sebab itu kita perlu menjaga keinginan. Namun kalau kebutuhan, karena Tuhan berjanji, maka ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Tuhan. Sesuatu kekurangan terjadi pada kebutuhan kita, minimal Tuhan memberikan kepada kita satu jalan keluar, yaitu doa. Doakan ya saudara. Dan saya suka sekali nanti kita akan melihat firman Tuhan dari kitab yang sangat praktis. Penulis kitab ini menurut saya itu bicara praktis saja gitu. Namun saya ingin mengajak kita sedikit saja membayangkan atau memfokuskan diri kita kepada 3 huruf ini, doa, DOA. Saudara, pernahkah saudara membayangkan bahwa kadang-kadang kita memikir doa itu ya simple, biasa. Orang Jawa Timur, orang Jawa ngomong segojangan. Lalu kemudian karena juga kita biasanya doa ya doa-doa untuk hal-hal yang bahkan kadang-kadang kita tidak sadari. Mau makan doa, mau tidur doa, bangun pagi doa, mau pergi doa. Sedemikian sehingga menjadi rutinitas dan akhirnya kita seperti menganggap doa itu biasa gitu. Tapi pernahkah saudara merenungkan bahwa sebenarnya ada perkara-perkara besar di dunia ini yang jadi gara-gara doa gitu. Yang jadi gara-gara doa. Nah, kalau bisa membayangkan itu, maka wah, itu terjadi luar biasa. Banyak perkara-perkara besar, kebangunan-kebangunan rohani besar di dalam peristiwa sejarah Alkitab maupun di dalam sejarah gereja itu terjadi karena doa. Gereja ini juga muncul gara-gara hanya kira-kira 120 orang saja kata Lukas berdoa 10 hari. Sehingga menjadi suatu institusi, lembaga yang Tuhan Yesus berjanji bahwa alam maut pun tidak akan mengalahkannya. Kalau sekarang di dunia ini warganya 7,2 miliar dan sepertiganya karena kata orang-orang yang ahli statistik itu sepertiganya adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Itu semua berasal dari kira-kira 120 orang yang berdoa itu. Doa itu kadang-kadang bisa jadi sepele, tapi kadang-kadang hal-hal yang besar-besar itu terjadi hanya karena doa saja. Saya boleh ngeklaim juga ya. Sekarang saya punya 2 anak. Ayu dengan Bagus, dan dua-duanya itu pada waktu terjadi kejadiannya waktu mau lahir itu sebenarnya itu peristiwanya boleh bilang karena doa. Kalau enggak bisa jadi saya enggak pernah punya anak. Ayu sama Bagus. Yang satu memang waktu mau melahirkan sudah akan membawa nyawa ibunya sehingga dokter harus bertanya mau ibunya atau mau anaknya. Kalau seandainya suruh milih. Nah itu kan berarti 1 nyawa bisa diselamatkan. Pak, ada orang mati kemarin ada 3.000 sekian mati. Kok kayak enak saja? Ya karena itu orang lain, saudara-saudara nggak nganggap sesuatu yang begitu penting. Tapi kalau di antara 3.000 itu saya gitu. Itu habisnya hidup kita. Sesuatu yang besar loh. Hidup dan mati itu. Mari kita pikir sungguh-sungguh karena itu kita mau juga ini taat juga karena kalau ini memang bisa menolong kita untuk menghindarkan yang seharusnya tidak gitu. Mengapa tidak gitu. Ya saudara-saudara. Jadi hidup dan mati itu sesuatu yang luar biasa dan itu diselamatkan. Kalau kita cek di dalam Alkitab Perjanjian Lama misalnya peperangan dan sebagainya betapa besar terjadi karena doa-doa Tuhan lindungi umatnya. Sehingga orang diselamatkan, sementara musuh ribuan meninggal dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang besar sebenarnya. Nah saya kalau boleh cerita masing-masing kecil-kecil dalam diri anak saya yang 2 itu sedikit-sedikit ambil keputusan-keputusan itu banyak doa dan kadang-kadang kami sendiri berpikir arahnya ke sini gitu. Nanti kemudian dalam doa kemudian ada arah yang dibelokkan dan ternyata arah itu menuju pada waktu sudah dijalani 6 bulan 2 tahun baru mengatakan
kenapa dulu tidak pernah berpikir ke sini? Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengarahkan kami ke sini. Satu perbedaan yang besar daripada seandainya kami tidak mendoakannya. Dan ngomong mengenai hidup dan mati, saudara, saya pernah bersaksi kepada saudara bahwa sebenarnya hanya, boleh dibilang, hanya karena doa dan memang juga kesaksian dari orang percaya di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di sekitar keluarga besar orang tua saya. Tapi saudara dengar sering bahwa saya ini berasal dari keluarga yang dulunya satu pun keluarga besar saya nggak ada yang ikut Tuhan. Lalu kemudian Tuhan selamatkan satu sampai kami semuanya ya diselamatkan oleh Tuhan dalam kurun waktu 37 tahun. Seluruh keluarga besar diselamatkan, dan kalau sekarang masih dihitung yang masih hidup di antara keluarga itu yang sudah jadi anak Tuhan kira-kira berapa? 105 atau 107. Saya karena countingnya kadang-kadang lupa, ada yang lahir baru, ada yang lahir tapi sudah jadi anak Tuhan karena dianakkan oleh 2 orang anak Tuhan, otomatis dia nanti akan dibesarkan dalam Tuhan seperti itu. Dari keluarga yang sama sekali bukan anak Tuhan. Kalau satu nyawa saja sangat penting, dihitung dengan yang sudah meninggal dalam Tuhan, mungkin ada sekitar 135 nyawa akhirnya jadi orang-orang yang menduduki surga. Maka itu sesuatu yang besar. Dan kalau ditanya, dulunya permulaannya apa? Doa. Yang tidak pernah ditinggalkan adalah doa. Saya sudah katakan, satu keponakan saya diselamatkan, satu keponakan saya itu berdoa untuk sisanya. Lalu dia memenangkan adiknya, 2 keponakan saya berdoa untuk sisanya tiap malam. 3 diselamatkan, 3 berdoa untuk sisanya, begitu seterusnya. Sampai keponakan-keponakan saya sudah semua, baru kemudian kakak saya, kemudian saya. Dan sejak saya jadi anak Tuhan, saya doa tiap malam untuk keselamatan orang tua saya, kakak saya yang belum diselamatkan. Untuk kakak saya yang nomor 3 yang bertobat terakhir, saya berarti sudah berdoa berapa tahun? Dari 74 sampai 2002. Setiap malam. Dan saya tidak anggap bahwa doa sepanjang 28 tahun itu sesuatu yang besar. Yang saya anggap hasilnya yang besar. Karena satu orang dipindahkan dari calon neraka menuju surga selama-lamanya. Nasib itu terlalu berharga dibandingkan dengan doa tiap malam 28 tahun. Jadi kadang-kadang doa itu sepele, tapi ada hal-hal besar juga dihasilkan oleh doa. Saya dan Bu Esther membantu satu gereja di Bali. Ya. Kami dulu terpaksa harus menyewa suatu tempat di hotel, dan kebaktian itu pasti tiap hari Minggu sewanya hanya pakai jam karena nggak sanggup kami. Sewanya hanya 4 jam, jadi pagi tim musik semua kerja, semua orang nyiapkan perangkatnya ini, kemudian lalu kami pelayan kebaktian, nanti jam 12 selesai, langsung kemudian harus ringkesi semua alat-alat musik, semua digotong kepada satu rumah, kami menyimpan semua alat-alat itu. Sengsara, saya kasihan melihat mereka sengsara luar biasa, tapi mereka bersemangat saja. Sehingga ada kerinduan kalau kami bisa ada tempat yang tidak pindah-pindah begini. Kasihan sekali kalau lihat pagi-pagi itu bapak-bapak, pemuda-pemuda itu kerja keras untuk persiapkan ibadah. Lalu kemudian kami berdoa. Dan satu kali Bu Esther tahu-tahu diminta oleh temannya yang ada di Bali sana, seorang dokter. Ya, dia bilang, adik saya ini kan punya usaha beberapa tempat penginapan dan dia sedang ada masalah yang cukup besar gitu. Saya tawarkan dia untuk meminta bantuan Bu Esther untuk mendoakan. Apa Ibu mau gitu? Oh, mau saja gitu. Tapi nanti saya cek kepada dia kalau dia mau atau enggak, karena saya mau dia yang ngomong gitu. Lalu dia akhirnya betul-betul minta Bu Esther mendoakannya. Dan karena didoakan tersebut ceritanya beliau, maka sesuatu peristiwa hukum yang mestinya harus merugikan dia beberapa boleh bilang gitu, akhirnya menjadi tidak berarti yang harus dikeluarkan.
Dan gara-gara itu dia senang luar biasa. Kemudian berkata kepada Bu Esther mau minta apa saja. Gitu. Lalu kebetulan karena ya Bu Esther menjawabnya kira-kira begini, ya kami ini bukan orang yang berlebih-lebih, bukan orang kaya, tapi Pak, kalau sudah ditanya mengenai kami perlu apa, pikiran kami yang pertama adalah apa yang diperlukan oleh umat Tuhan, apa yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Kami ini kan setiap minggu lakukan kegiatan ibadah seperti begitu. Kalau saja Bapak bisa berikan kepada kami satu ruangan di tempat penginapan yang paling luas di jalan besar di Denpasar ini gitu, kami akan bersyukur dan terima kasih. Gara-gara seperti dia rasa sangat diberkati karena diuntungkan dari sekian M menjadi hanya beberapa ratus, lebih dari 100 juta saja, maka akhirnya dia mengatakan, mana yang Bu Esther mau pilih dari ruangan kami. Lalu akhirnya Bu Esther ngajak para diaken, ya, ayo lihat gitu. Ada ruangan-ruangan yang besar yang ini. Kemudian akhirnya justru diaken-diaken kami tertarik dengan satu tempat yang pas di lantai 1, jadi pas jalan raya gitu, akses jalan raya, pintu masuk itu gitu. Karena resepsionisnya di lantai 2. Jadi mereka tertarik, ini apa gitu. Oh ini gudang, tapi gudang yang nggak terpakai gitu, jadi isi barangnya nggak terlalu berarti. Lalu kemudian mereka boleh minta izin lihat, lalu kemudian akhirnya dilihat, dan ketika dilihat salah satu diaken kami orang yang ngerti mengenai bangunan-bangunan, ini saja kita renovasi gitu. Kalau boleh gitu. Lalu karena itu memang gudang yang seperti tidak terpakai, tempatnya paling depan, jadi kalau mau masuk dari jalan raya langsung ke situ, maka akhirnya diberikanlah itu. Ya, bisa menampung, sudah kami praktekkan kira-kira ya sekitar hampir 200 orang satu kali kebaktian gitu. Kami renovasi, gara-gara renovasi, karena itu gudang nggak dipakai, maka akhirnya kita dipersilakan untuk pakai kapan saja. Bukan tiap hari Minggu, tapi setiap hari silahkan pakai. Sehingga dengan itu maka kami akhirnya bisa ini. Kami diminta untuk membayar listrik saja. Karena listrik hotel kita tahu ya itu mahalnya minta ampun, maka kita diminta bayar listrik. Ya, kita memang tanda tangan juga dengan kontrak supaya formalitas dari pemakaian itu ada, tapi sampai sekarang sudah kami pakai 4 tahun, 5 tahun ya. Dan kemudian dikasih bonus satu tempat di lorong gitu kosong, ada ruangan yang kosong berkaca. Akhirnya jadikan kelas-kelas sekolah minggu. Dari pihak pemilik hotel itu mungkin saja dia berpikir bahwa doa Ibu Esther adalah salah satu penyebab persoalan hukumnya diringankan. Tapi dari pihak kami, sudah ngerti maksud saya? Dari pihak kami itu dijawab doanya hanya oleh doanya Bu Esther. Dan sebuah gereja bisa mengadakan ibadah setiap hari di satu tempat yang menjadi berkat. Dan karena itu kemudian kegiatan-kegiatan menjadi luar biasa dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan dengan hal itu. Nah, kalau mau cerita begini-begini nanti kita bisa terlalu siang pulangnya karena Tuhan terlalu baik buat kita. Kadang-kadang pada waktu doa, apakah Pak kalau waktu doa itu Bu Esther tahu pasti itu jadi? Ya enggak, saudara. Ya enggak. Ya seperti kita semua, kita enggak tahu apa yang ini. Tapi ya sudah kan. Cuma kita sekarang mau belajar. Kira-kira gimana sih doa yang mujarab, doa yang berkhasiat besar kalau menurut firman Tuhan dan bukan menurut dukun Esther Subianto gitu ya. Tapi menurut firman Tuhan kira-kira bagaimana? Mari kita klik kemudian, saudara, ada yang perlu kita pelajari. Coba kita baca firman Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Silahkan tayangkan ayatnya.
Ya, ini saya nyatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saudara perhatikan kata tengkar. Bukankah datangnya dari apa, saudara? Hawa nafsu. Tadi ada kata hawa nafsu ya. Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ayat 2. Kamu apa? Mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Titik koma. Jadi bisa jadi keterangan. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 2 dulu. Nah, sampai ayat 2 ini kita lihat tadi yang saya susun tadi ternyata itu bukan dari pikiran saya, itu ternyata dari firman Tuhan ini. Dari keinginan itu bisa menyebabkan orang hawa nafsu, bisa menyebabkan iri, kemudian tengkar atau kelahi, kemudian sampai bunuh. Itu 2 ayat ini. Jadi saya tidak mau mengarang, tapi ini rumus firman Tuhan yang sistematiskan saja, jadinya seperti itu. Ya. Katanya Tuhan, kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, apakah kalau begitu Pak, untuk keinginan kita boleh berdoa? Ya boleh-boleh saja. Nanti saya kasih tahu. Ya. Tapi seperti apa berdoa untuk keinginan? Namun demikian, mungkin kita berdoa di ayat yang ketiga dikatakan, atau sebenarnya kamu berdoa juga sih, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya, persoalan ini kadang-kadang perlu diperhatikan nasihatnya Rasul Yakobus ini. Salah berdoanya itu. Itu kenapa itu? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tadi formatnya adalah hawa nafsu disebabkan karena keinginan yang melampaui batas sehingga akhirnya mendatangkan hawa nafsu. Jadi kalau doa untuk hawa nafsu, dengan kata lain, itu otomatis tidak bisa dijawab. Kamu doa tapi untuk hawa nafsu, maka tidak dijawab. Kalau begitu, kalau saya tarik ke akarnya, kalau doa untuk keinginan, tergantung keinginan yang menghasilkan hawa nafsu atau keinginan yang tidak. Kalau menginginkan hawa nafsu otomatis jadi tidak, tapi kalau tidak bisa jadi dipenuhi. Bisa jadi dipenuhi. Jadi, tapi mari kita cek bahwa yang penting sebenarnya kalau begitu doa adalah untuk kebutuhan. Karena untuk keinginan belum tentu menjadi kenyataan, tapi kalau kebutuhan itu bagus untuk kita pelajari. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita mendapati saudara-saudara bahwa rumusan tadi, mari kita tidak hanya memikirkan untuk berdoa saja, tapi mari kita belajar untuk berdoa yang berkhasiat besar karena berdoanya benar, begitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan sekarang tuntunan doa yang benar itu seperti apa? Kalau diklik di PowerPoint berikutnya, maka di dalam kitab Yakobus pasal 5 nanti ayat 13 lalu diberitahukan oleh Yakobus doa yang benar karena itu akan berkhasiat besar itu seperti apa? Ayo coba kita baca ayat-ayat ini. Ayat pasal 5 ayat 13 sampai 18. Dari ayat-ayat ini nanti kita akan mendapatkan tuntunan pokok doa, dan saya ingin men-sharingkan 3 perkara mengenai doa yang berkhasiat besar ini. Sekarang dinyatakan oleh Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau orang menderita itu kan, ya dia butuh ya. Orang dianiaya butuh lepas dari aniaya gitu. Bukan keinginan saja. Ya, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini satu pokok lain yang bukan doa. Lalu yang ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, bagaimana kalau sakit? Sembuhan itu keinginan atau kebutuhan? Pasti kebutuhan. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Jadi doa untuk orang sakit itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau saya berdoa untuk orang sakit, saya tidak mau berdoa spekulasi. Saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Bahwa Tuhan nanti menjawab atau tidak itu hikmatnya Tuhan. Tapi kita diminta untuk mendoakan, ya, mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak
dalam nama Tuhan. Kita tahu bahwa pada zaman tersebut minyak itu berfungsi sebagai obat ya. Karena itu maka oleskan minyak sama juga dengan berarti doa plus obat, itu bukan sesuatu yang menentang kepada firman Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Masih konteksnya kesembuhan. Dan jika ia telah berbuat dosa, ada sakit yang disebabkan karena dosa, dosanya diampuni. Ingat Tuhan Yesus Kristus waktu menyembuhkan orang yang sakit disebabkan karena dosa, maka yang dibereskan bukan sakitnya tapi dosanya. Seperti kalau kita panas karena apa? Panas karena ketelusupan gitu. Lalu kemudian kita obati dengan penurun panas, ya belum tentu itu bisa sembuh. Telusupnya aja dikeluarkan, nanti dalam waktu singkat akan. Jadi Tuhan Yesus cari akarnya lalu dibereskan itu. Jadi bisa jadi sakit karena dosa. Karena itu kadang-kadang karena pengertian atau pengetahuan saya, kalau saya berdoa saya bisa untuk orang sakit, atau saya sakit pun maka saya masih juga mengikut sertakan ini. Tuhan, kalau sakit ini karena dosa, mohon Tuhan mengampuni. Karena saya tidak maha tahu, saya tidak tahu. Tapi kalau karena kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan kami. Kalau ini karena serangan setan, kuasamu juga lebih besar dari setan. Jadi semuanya bisa dijawab oleh Tuhan. Tapi alternatifnya saya doakan itu. Semuanya saya sebut di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang akan membuat keputusan yang tepat buat sakit penyakit kami. Nah, lalu kemudian muncullah ayat yang sangat terkenal, yang kita kenal dan kadang-kadang dijadikan stiker itu di ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 sangat terkenal ya. Dan doa yang lahir dari iman, ayat 16, karena itu ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Karena karena akibat dosa penyakit itu, maka didoakan seperti apapun yang nggak bisa beres kalau doanya nggak dibereskan gitu, supaya kamu sembuh. Lalu kemudian ada ini yang saya katakan tadi, dicantumkan di stiker yang luar biasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau konsentrasi ke dalam kalimat ini. Sangat besar kuasanya. Ini kan bicara mengenai doa yang sangat besar kuasanya. Doa yang sangat mujarab itu adalah doa yang apa? Doa apa saudara? Orang yang benar, bila dengan yakin didoakan. Mari kita hafalkan ayat ini, 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa di-off kan? Bisa di-off kan? 1, 2, 3. Doa. Nggak terlalu terdengar tapi nggak apa-apa, terus gerak-gerak ya. Doa orang yang benar ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari rumusan ini dan berbagai kembang-kembang ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya nanti kita akan membaca, maka saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal ini. Mari kita pergi ke PowerPoint yang berikutnya ya. Nomor 1, kalau bicara mengenai doa, klik berikutnya, PowerPoint berikutnya ya. Doa yang berhasil besar itu nomor 1 adalah berbicara mengenai apanya, apa yang didoakan. Tadi sudah ditayangkan di dalam ayat-ayat kita. Doa yang untuk hawa nafsu dan itu dekat sekali dengan keinginan, itu tidak akan dijawab oleh Tuhan katanya. Jadi bapak-bapak ya yang di sini ya, kalau seandainya malam ini ingin berdoa, Tuhan mau tambahkan istri 1 gitu misalnya, itu sudah jelas jawabannya ya.
itu tidak akan dijawab oleh Tuhan gitu. Jadi itu sudah jelas karena itu adalah untuk hawa nafsu. Yang dijawab apa? Tapi apanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Bukan untuk hawa nafsu, tapi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dari sini kita saudara-saudara bisa mengenal kenapa Tuhan Yesus pernah mengatakan begini. Apabila ada 2 atau 3 orang bersepakat dalam namaku, aku akan menjawab doa mereka. Kenapa? Karena pada waktu orang sudah berdoa 2 atau 3 orang, dia akan dihindarkan dari doa-doa subjektif. Apa yang dianggapnya sebagai kebutuhan itu, kalau sudah ada 2 orang lain, mungkin mereka akan mengatakan, cek loh, itu bukan kebutuhan loh, gitu. Itu keinginan itu nafsu itu, gitu. Nah, jadi dari situ nanti akan dicek, sehingga doanya itu dipastikan adalah suatu kebutuhan dan bukan keinginan hawa nafsu. Nah, contoh yang tadi saya katakan, andai kata ada seorang bapak Kristen ya, ingin punya istri yang kedua gitu. Bisa jadi dia berdoa sendiri, tapi nggak mungkin dia berdoa bersama dengan anggota kelompok selnya gitu ya. Saudara-saudara, saya minta permohonan doa ini. Langsung di situ objektif gitu loh. Nggak lagi subjektif. Itu paling jelas bagi kita ya. Sehingga itu gunanya kita berdoa bersama itu persoalannya adalah pokok doa yang kita nyatakan nanti kemungkinan besar sudah lebih objektif. Sehingga dari Tuhan itu dilihat itu sebagai satu kebutuhan. Menarik ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa, apa yang dikatakan? Bapa, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, itu maksudnya itu di dalam diri saya dan lingkungan saya ini seperti di surga. Agak sering orang-orang percaya berdoa, kalau dikalimatkan doanya akan berbunyi begini, Tuhan, saya mau di surga terjadi kehendak saya gitu. Bukan hanya di bumi, bahkan di surga kalau bisa terjadi kehendak saya. Lah kehendak kita itu adalah kehendak yang banyak kotornya. Kehendak yang pasti benar adalah kehendak Bapa. Yesus Kristus saja mengajar kita begitu, dan bukan hanya Yesus Kristus mengajar, tapi kemudian 3,5 tahun kemudian dia diuji oleh keinginannya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri ketika dia berada di Taman Getsemani. Ketika dia membayangkan penyaliban yang sangat ngeri itu, bagi orang yang nggak salah aja itu sakitnya bagi orang yang salah besar aja itu masih sakit, apalagi bagi orang yang nggak salah gitu. Orang yang nggak salah itu kalau disakiti sedikit ada rasa sakitnya besar gitu. Saya ngerti maksudnya. Apalagi kalau disakiti dengan sakit yang besar, maka rasa sangat besar sakitnya. Jadi waktu Tuhan Yesus membayangkan itu, sehingga Lukas bukan mendramatisir karena dia tahu kesehatan, katanya Pak Hari Ratu Langi ya, bahwa akhirnya waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, keringatnya menetes seperti tetesan-tetesan darah katanya. Dan Pak Hari katakan itu memang betul-betul tetesan darah, karena pada waktu itu Yesus mengalami stres berat yang belum pernah dialami satu manusia pun di bumi ini, sehingga pembuluh-pembuluh darahnya pecah dan keluar bersama keringat. Lalu akhirnya tetesan darah muncul. Karena berat sekali. Kalau sudah begitu, saudara, mana mungkin saudara dan saya nggak punya keinginan untuk melepaskan diri dari itu. Dalam keadaan yang seperti itu, saya itu suka membayang-bayangkan kira-kira begini, saudara. Waktu Tuhan Yesus mau mengalami sengsara itu, pasti Tuhan Yesus ingat 3 tahun yang lalu dia ajarkan macam-macam ajaran. Salah satu diantaranya ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Tuhan katakan, kamu berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Coba waktu dia
aniaya disalibkan. Disalibkan dengan tidak adil. Dia maha benar, yang menyalibkan itu banyak dosanya, banyak salahnya, malah nyalibkan yang benar. Kan kurang ajar ini. Kalau saya sayangnya saya hidup di Malang. Enggak roh aku, misuh-misuh kowe opo itu. Gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, Bapa, ampun. Itu perkataan besar buat saya, karena 3 tahun sebelumnya Tuhan Yesus mengajar ketika suasananya sangat enak, anginnya sepoi-sepoi. Saya waktu mengunjungi Israel itu saya lihat dikatakan di sini Pak, Tuhan Yesus dulu mengajar sabda bahagia. Wow, enak sekali, dan didukung oleh ribuan pendengar. Wow, enak sekali, mau ngomong apa saja. Dan dia termasuk mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 3 tahun kemudian ketika dia disalibkan, tantangan untuk melakukan apa yang dia ajarkan. Dan salah satunya juga ketika dia di Taman Getsemani, 3 tahun sebelumnya dia mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan bahwa Yesus disalibkan itu adalah kehendak Bapa yang kekal untuk memberi jalan keluar bagi manusia. Sehingga Yesus akhirnya kita dengar kata-katanya berbunyi, Bapa, mungkinkah cawan ini lalu daripadaku? Itu apa? Keinginan. Tapi dia tutup, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini doa kelas tinggi. Karena doa yang rendahan adalah doa yang selalu mengatakan, Tuhan jadilah kehendakku. Saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Seolah-olah kehendak kita adalah kehendak yang terbaik. Dan kalau Tuhan mengabulkan doa anak-anaknya dengan semua kehendaknya, amburadul dunia ini. Untung Tuhan tidak menjawab semua itu. Karena dia tahu bahwa kehendak yang terbaik adalah kehendak Bapa. Dan mari kita membiasakan diri mendoakan apapun sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan demi hawa nafsu. Maka doa yang seperti itu akan menjadi doa yang berkhasiat besar. Saya tidak tahu, contohnya tadi ya, kalau keselamatan keluarga saya itu bukan kehendak Bapa. Mulai paham sekarang? Kenapa doa itu dijawab? Karena doa itu sesuai dengan kehendak Bapa. Doa-doa besar, doa-doa yang disebabkan karena dia sesuai dengan kehendak Bapa. Daripada kita membuang, saya menyarankan kadang-kadang begini kepada orang Kristen, daripada kita membuang terlalu banyak waktu untuk mendoakan nafsu-nafsu kita gitu. Stop mendoakan nafsu. Mulai doakan untuk kehendak Bapa. Maka waktu-waktu yang kita luangkan untuk doa itu nanti akan melegakan hidup kita. Doa untuk kehendak Bapa terjadi. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari ajarannya Yakobus ini, yang kedua, doa yang berhasil besar itu tidak berbicara mengenai metodenya bagaimana, tapi siapanya yang berdoa. Perhatikan tadi, hafalan ayat saudara-saudara tadi, bunyinya tidak mengatakan begini ya, doa yang benar dari orang, bukan. Tapi doa orang yang benar. Apa bedanya kalimat pertama yang saya bikin tadi dengan kalimat dari firman Tuhan yang kita ucapkan? Kalau yang pertama tadi, metodenya harus benar. Doa yang benar dari orang. Itu metodenya. Tapi doa orang yang benar, itu orangnya yang penting yang benar. Sejak saat saya mempelajari ini, maka saya kemudian mulai menyatakan bahwa ada cukup banyak macam-macam seminar doa dan sebagainya. Tapi kalau seminar-seminar itu semua hanya mengajarkan metode, menurut saya kita
keliru. Kalau ingin doa kita berkhasiat besar, doa itu harus bertumpu kepada orang yang berdoa itu. Orang mempelajari metode berdoa 100 dan dia lakukan semuanya tapi hidupnya nggak benar, menurut saya itu nggak akan berkuasa besar doanya. Tapi orang tidak pernah mempelajari metode doa apapun, tapi kalau hidupnya benar, maka yang dikeluarkan itu adalah doa yang kemungkinan akan berkhasiat yang besar. Dan itu menolong untuk orang-orang ini, ya. Penting sekali untuk mempersiapkan ini. Jadi kalau saudara-saudara tertarik kepada metode, saya serahkan, ya boleh saja gitu. Saya juga kadang-kadang secara pribadi orang itu punya kesan yang sendiri-sendiri. Doa dengan cara duduk atau doa dengan cara berdiri atau dengan cara berlutut gitu, itu kadang-kadang ada sendiri-sendiri, dan saya tidak akan memberitahukan pada saudara postur yang seperti apa yang saya paling sukai, dan biasanya saya rasa seperti lebih serius gitu dalam doa, dan saya pilih itu biasanya gitu. Tapi saya tidak menganggap postur itu adalah penyebab dari doa yang dijawab oleh Tuhan. Hanya menolong saya saja untuk lebih serius di hadapan Tuhan waktu berdoanya. Tapi saya tahu kunci dari doa yang dijawab adalah tergantung dari orangnya. Orang yang benar. Tuhan kan mengatakan dari sumber yang bersih akan keluar mata air yang bersih. Jadi kalau orangnya benar, maka dia bisa mendoakan dan doanya akan berkhasiat besar. Tadi saya mau sharing, ya saudara. Saya dalam hidup saya ini ada beberapa, saya anggap saya seperti mentor gitu. Dan yang menarik, salah satu mentor itu adalah dulu mantan jadi murid saya, walaupun umurnya kira-kira seumur dengan saya di Sati. Tapi karena dia mengalami pengalaman khusus dalam hidupnya, saya lihat dia cukup berhikmat, ya. Yaitu pendeta Weling yang karena kecelakaan pada umur 16 tahun dia jadi tunanetra, ya. Itu salah satu tempat teman berdiskusi untuk keputusan-keputusan yang dulu saya ambil dalam kehidupan saya. Tapi ada banyak orang lain yang juga lebih tua dari saya dan sebagainya, dan berhikmat dan luar biasa. Nah, pendeta Weling, waktu saya masih jadi direktur Departemen Kaum Muda, saya ajak keliling di Indonesia untuk melayani youth camp. Ketika dia khotbah di Sulawesi Selatan, dia pernah berkhotbah yang membuat saya betul-betul tersentuh. Dia sangat dimaui oleh anak-anak muda itu, karena dia memang bagus sekali khotbahnya. Dia sharingkan kehidupannya sebagai seorang yang mengalami kebutaan karena kecelakaan umur 16 tahun. Dia dibuat Tuhan menjadi sangat berhikmat. Lalu kemudian dia sharingkan bahwa ada KKR yang dia pimpin dalam tahun-tahun tertentu, dan di dalam KKR itu orang-orang sakit dibawa dan didoakan, ya. Termasuk ada orang buta dibawa untuk didoakan, dan dia doakan dan sembuh. Dan dia sendiri buta. Dan sampai saat itu dia katakan, sampai saat ini apakah saya tidak ingin kalau saya bisa melihat? Ya, ada keinginan. Tapi nggak tahu hikmat Tuhan seperti apa. Rupanya Tuhan menghendaki, kehendak saya masih seperti ini, maka saya terima ini sebagai kehendak Tuhan pada saat ini, dan saya terima tanpa mengeluh. Saya lakukan semua dengan sebaik-baiknya. Dia lulus S1 di Sati, dan itu berat karena dia harus belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani di bawah saya waktu itu. Dan memang saya agak tidak mau terlalu banyak menurunkan standar, tapi saya ini ada tugas baca yang dia harus baca, ya, sekian ratus halaman untuk satu mata kuliah, ya dia baca, dan dia sehingga akhirnya dia harus kongsian dengan teman kelasnya, ya. Teman kelasnya disuruh membaca, dikasih alat rekam, direkam, lalu dia tinggal dengar rekamannya. Dan dia perjuangannya berat sekali untuk selesaikan S1 di Sati, tapi dia lakukan itu dan dia dipakai Tuhan. Luar biasa. Dia sekarang memberikan renungan 1 menit tiap hari yang disebarkan untuk orang-orang yang dikenalnya, yang meminta dari dia.
Nah saudara-saudara, kadang-kadang seperti itu doa sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjaga hidup benar. Tapi mari kita jaga hidup benar. Apakah berarti Welling tidak benar? Menurut saya bukan soal benarnya. Welling berada pada nomor satunya. Karena kehendak Tuhan bagi dia adalah sampai saat ini masih dalam keadaan itu. Kayaknya justru dalam keadaan seperti itu, dia sepertinya menjadi berkat lebih besar. Saya ngomongi anak-anak di Sulawesi Selatan waktu youth camp itu, kayak susah sekali itu. Tapi begitu pendeta Welling ngomong, ya ngomongnya itu sebenarnya ya nggak terlalu jauh lah dengan saya juga prinsipnya. Tapi pendeta Welling ngomong itu otoritasnya besar sekali, sehingga kadang-kadang saya titipkan pendeta Welling, Ling tolong ngomong gini. Dan karena dia sepakat dengan prinsip itu, dia khotbahkan itu. Jadi karena saya lihat dia, dan ya, walaupun saya dosennya itu, saya lihat siapa yang lebih berotoritas untuk ngomong dalam bentuk khotbah. Nah saya yang kasih ceramah pagi dan siang gitu. Akhirnya dia yang khotbah. Jadi akhirnya kami bisa efektif karena seperti itu. Ya saudara-saudara, mari kita akan memastikan apa yang kita doakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita menjaga hidup kita benar terus. Kebenaran bukan dari diri kita, kalau Alkitab katakan kebenaran dari Tuhan, bukan? Dan mari kita demikian. Nah yang ketiga sekarang, yang tidak kalah pentingnya, ya, apa tadi? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata yakin itu saya ganti dengan artinya beriman. Doa dinaikkan dengan iman yang benar-benar iman luar biasa. Nah di sini saya tulis, ingat ya, iman yang dimaksudkan Tuhan tidak perlu iman besar-besar, tapi iman sebesar biji sawi. Kira-kira maksudnya apa? Iman yang hidup gitu loh. Biji sawi itu iman yang hidup. Iman yang hidup dan siap berkembang gitu. Jangan hanya terus-menerus begitu, tapi terus siap berkembang karena dia hidup gitu. Jadi yang diimani makin lama mesti makin besar, makin besar, makin besar. Tapi berpengalaman dari kecil. Tapi yang penting hidup imannya itu. Jangan iman yang mati. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara sekarang melihat ayat-ayat selanjutnya. Tadi sudah kita baca ayat 16, ya, maka sekarang kita ayat 17 dan 18 yang sisanya. Tadi saya katakan dari Yakobus pasal 13 sampai 17. Nah, ketika Yakobus sudah selesai mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, lalu dia meneruskan dengan mengatakan ini, Elia adalah manusia luar biasa, ya, yang tidak sama dengan kita, ya, betul ya? Ya, Elia adalah manusia, oh biasa, ya, ya, yang sama seperti kita. Loh enggak loh Pak, dia bisa menurunkan api dari surga. Masa manusia biasa? Menurut Tuhan manusia biasa. Karena api dari surga bukan karena Elia, karena Tuhan. Sudah kalau ke situ maka semua manusia biasa. Yang beda apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi dia berada dalam hidup yang benar, lalu bersungguh-sungguh berdoa. Kata bersungguh-sungguh berdoa ini dipakai untuk menjelaskan doa yang dengan yakin didoakan itu loh saudara. Sungguh-sungguh ya. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, hebat, orang biasa ini ternyata bisa mendoakan yang luar biasa. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ingat betul-betul dengan firman Tuhan, dan Yakobus ini diurapi Roh Kudus waktu nulis ayat 17. Jadi berarti kalau menurut pandangan Tuhan Elia memang manusia luar biasa, maka Yakobus akan dikoreksi. Tapi waktu Yakobus nulis itu kok Roh Kudus katakan betul, tulis begitu, supaya kita ingat bahwa Elia orang biasa. Yang menyebabkan Elia bisa doa dengan khasiat besar adalah karena kesungguhan doanya, keyakinan imannya. Jadi tidak peduli yang berdoa itu siapa, manusia manapun, bahkan yang baru jadi Kristen juga tidak apa-apa, asalkan dia doanya dengan iman yang hidup,
maka itu besar kasihatnya. Saya tidak pernah bisa lupakan kesaksian ini kalau saya membaca ayat-ayat ini. Saya diberi kesaksian oleh salah satu teman pendeta. Teman pendeta ini punya anak 2, masih kecil-kecil waktu itu, waktu saya dikasih kesaksian. Waktu itu umurnya mungkin 7 dan 8 tahun, ya, kira-kira gitu. Tapi beliau bersaksi bahwa sebenarnya mama mertua, papa dan mama mertuanya itu enggak menyetujui mereka nikah dan pendeta ini. Ya, lalu kemudian karena mama papanya itu juga bukan anak Tuhan. Lalu kemudian mereka tidak pernah mau jadi anak Tuhan, mama dan papanya. Papanya yang paling keras sekali, luar biasa. Lalu kemudian satu kali papa mertuanya dari pendeta tadi, ya, jadi papanya si istri pendeta itu yang berada di luar kota itu sakit keras, dibawa ke ICU di rumah sakit di kota terbesar di provinsi itu, ya. Lalu kemudian pokoknya luar biasa parahnya, sehingga akhirnya dokter ahli yang diperlukan diminta keputusannya, dan mereka mengatakan udah kasih saja dia senang-senang, karena tinggal hitungan hari beliau pasti akan nggak tahan lagi, pasti meninggal gitu. Dalam keadaan seperti itu, kabar sampai kepada si pendeta ini, maka pendeta ini sekeluarga dengan istrinya, jadi kepada kabar dari mertuanya, papa mertuanya yang sangat benci dengan kekristenan dan kependetaan tadi, akhirnya kunjungi dengan 2 anaknya yang waktu itu umur 7 dan 8 tahun. Kunjungi ke kota besar itu, dan waktu di sana kemudian mereka minta waktu untuk mendoakan, diizinkan untuk mendoakan. Ketika pendeta dan istrinya ini sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya cukup lama juga, selesai berdoa, 2 anaknya yang umur 7-8 tahun ini belum selesai berdoa, masih berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong engkong, Tuhan tolong engkong gitu. Dan mohon maaf ya, cerita teman saya, bukan hanya anak-anak itu sampai keluar air mata, tapi sampai keluar keringat, saking mau minta kepada Tuhan supaya engkongnya dapat disembuhkan. Sudah selesai doa malam itu, kemudian mereka pulang lagi. Dan ketika mereka pulang ke kotanya, saudara, di hari di mana engkong itu diperkirakan oleh dokter meninggal, di hari tersebut engkong itu sembuh total. Ketika dia sembuh total, maka kemudian dia mengatakan, saya nggak mau pulang langsung ke rumah. Lalu mau apa? Bawa saya ke rumah itu anak saya yang pendeta itu. Gitu. Ini luar kota. Akhirnya ya keluarga mau menyenangkan, dibawa. Sehingga akhirnya keluarga besar ikut. Waktu ikut ketemu dengan keluarga pendeta ini, dan kemudian semua dikumpulkan, semua suruh berada dalam ruangan, dan dia mengatakan, saya mau kalian semua dengar dari saya bahwa mulai hari ini saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena apa-apa, tapi karena doa dari cucu-cucu saya ini. Karena semua kalian tahu, seharusnya hari ini saya mati, tapi karena hari ini saya hidup. Waktu saya dengar kesaksian itu, saya ingat ayat ini. Tidak diperlukan seorang yang sudah lulus SMA pun untuk berdoa dengan khasiat yang besar. SD juga belum lulus, tapi dia memenuhi syarat 3 tadi, yang didoakan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk keselamatan engkongnya. Metodenya tidak penting, tapi anak-anak ini dibesarkan dalam sekolah minggu luar biasa, karena mamahnya itu guru sekolah minggu yang paling jempolan yang saya tahu. Sehingga anak-anak ini besarkan dan Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, hanya anak-anak 2 ini aja
doanya bersungguh-sungguh, bukan hanya sampai air mata, katanya teman saya, tapi sampai berkeringat, menunjukkan kesungguhan. Ternyata bisa menyelamatkan bukan hanya engkong itu, akhirnya otomatis emaknya juga dan saudara-saudara yang lain akhirnya jadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyanyi kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapa kami yang dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu sekarang berdoa, kalau ada di antara anak-anak-Mu ini yang hari-hari ini sedang memerlukan Tuhan, hamba memohon kepadamu ya Tuhan, biar Engkau akan menunjukkan kesetiaan-Mu terhadap firman-Mu ya Tuhan. Jawablah doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan untuk membawa kebaikan bagi kami sekalian. Kami percaya mulai hari ini, maka kami sekaliannya akan mengalami pengalaman-pengalaman yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang dirindukan oleh hati kami, yang sesuai dengan kehendak-Mu itu. Hamba-Mu akan segera berhenti berbicara, tapi hamba memohon Roh Kudus kiranya akan terus mendengungkan, meringingkan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Karena doa merupakan kehidupan kami sehari-hari. Biar tiap kali kami berdoa, kami akan selalu ingat dan menjalankan prinsip-prinsip firman-Mu ini, supaya kami tidak banyak membuang waktu dengan doa-doa yang tiada berkhasiat. Tapi doa-doa kami akan menjadi doa-doa yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan saja, karena Engkau yang patut menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kami serahkan. Shalom, selamat siang semuanya. Atas nama GPI Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Gatut. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA ya, karena tempatnya terbatas. Bagi yang tidak hadir, bisa mengikuti ibadah melalui YouTube nanti jam 2. Linknya nanti diinfokan di grup WA. Mari membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa malam sudah mulai ada juga ya, hari Rabu jam 7 malam. Harap hadir 15 menit sebelumnya karena ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan.
juga harus daftar melalui grup WA. Bagi jemaat juga, teman-teman yang membawa kendaraan nanti diharuskan keluar lewat pintu belakang ya. Jadi supaya tidak mengganggu jalan candi. Udah itu aja pengumumannya. Kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami memberi ya Bapa, dengan hati penuh sukacita. Kami tahu apa yang kami lakukan ini menyenangkan Engkau dan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari para pelayan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup. Kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk kemurahan-Mu bagi gereja kami yang menuntun kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang Bapa beri pada pagi hari ini, membuka hati pikiran kami. Kami mau makin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini ya Bapa. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera yang sukacita surga yang Bapa beri. Terima kasih atas hikmat-Mu yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Gadot. Berkati beliau ya Bapa dengan semua berkat-Mu yang terbaik, kesehatan, kecukupan keuangan, dimanapun beliau berada. Bapa, pakai semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati Bapa, hati gembala ada dalam diri beliau. Tambahkanlah kapasitasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa, dalam membimbing kami semua. Semua berkat-Mu yang terbaik pun ada dalam diri beliau. Berkati juga istri dan anak-anak beliau juga. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami. Pakai kami semua ya Bapa menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, di sekolahan, di tempat pekerjaan, di lingkungan manapun. Kami siap menjadi alat-Mu ya Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami percaya sudah Engkau sembuhkan yang berbeban berat. Bapa, beri kelegaan. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi ya Bapa, dan keluarga dan anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Pakai beliau-beliau semua menjadi alat-Mu untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ada penuh
sendiri, juga dari bawahan-bawahan beliau dalam mengaplikasikan kebijakan yang beliau ambil. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Allah di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita semua yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.